Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, sehat dan sempat, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita bersama-sama, serta Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kedekatan kepada Al-Qur'an. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmiah yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dalam rangka pelayanan dan pengabdian kepada pendidikan Al-Qur'an. Yang kedua kalinya, selawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Yang kami hormati dan kami muliakan muassis Ma'had Tahfiz Bukaka, yaitu Bapak Suhaili Kala, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi khairihi wa ilmihi wa barakallahu fi umrihi wa ailatihi. Kemudian yang kami hormati pula dan kami muliakan pengasuh Ma'had Tahfiz Bukaka, yakni Al-Ustaz Ari Abu Zatain LCMAG, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi. Kemudian yang kami muliakan juga Mudirah Ma'had Tahfiz Bukaka Akhwat, yaitu Ustazah Aminatuz Zuhriyah, mata'anallahu bituli hayatiha wa nafa'ana bi ulumiha. Kemudian tak lupa kami muliakan dan kami hormati juga para asatiz dan asatizah, para ketua cabang Ma'had Tahfiz Bukaka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian para santri calon Ma'had Tahfiz Bukaka dan para wali santri serta seluruh peserta Zoom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para peserta Zoom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya selaku MC akan menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini dengan tema sosialisasi dan pengenalan program beasiswa Ma'had Tahfiz Bukaka dengan beberapa susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua tilawah Al-Quran yang nantinya akan disampaikan oleh salah satu santri Ma'had Tahfiz Bukaka. Kemudian acara yang ketiga yaitu pemaparan prosedur seleksi PSB Ma'had Tahfiz Bukaka yang akan disampaikan oleh Mudirah Ma'had Tahfiz Bukaka Akhwat, yaitu Ustazah Aminatuz Zuhriyah. Kemudian acara yang keempat yaitu sosialisasi dan pengenalan program beasiswa Ma'had Tahfiz Bukaka oleh Ustaz Ari Abu Zatain LCMAG. Kemudian acara yang kelima yaitu sharing dan diskusi atau tanya jawab. Kemudian yang keenam yaitu doa sekaligus penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara kita pada pagi hari ini
dengan sama-sama membaca Ummul Quran dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan keberkahan pada acara kita pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Kemarin seminggu nggak bisa habis. Ini Jarang banget ya. Nggak ada yang kerjain jadi nganggur. Kalau dikerjain akan kenceng. Baik Bapak Ibu dan para peserta Zoom yang kami hormati, kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh santri Muhammad Bukaka, yaitu Ananda Ibrahim. Al-Waqful Qusah waliyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi Inna Allah bi'ibadihi la khabir basir. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم. Baik, itulah tadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembawaan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan atau yang dibacakan oleh Ananda Ibrahim. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ananda Ibrahim. Semoga apa yang dibacakan kepada kita menjadi petunjuk dan hidayah dan keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan prosedur seleksi PSB Ma'had Tahfiz Bukaka oleh Mudirah Ma'had Tahfiz Bukaka Akhwat, yang yaitu Ustazah Aminataz Zuhriyah
الوقت والفرصة فليتفضل إليها مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kepada kesempatan yang mulia ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, Wali Santri, dan Ananda calon santri yang kami hormati, pada kesempatan ini, yaitu sosialisasi kami, Panitia Penerimaan Santri Baru Mahat Tahfidz Bukaka, akan menyampaikan secara menyeluruh tentang alur prosedur seleksi penerimaan santri baru. Tujuannya yaitu agar seluruh calon santriwati dan wali santri memahami dengan jelas setiap tahapan seleksi, mengetahui apa yang harus disiapkan, serta tidak mengalami kebingungan selama mengikuti proses penerimaan santri baru. Mohon izin saya akan apakah sudah terlihat slide-nya? Ya. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan prosedur seleksi penerimaan santri baru. Gelombang pertama Mahat Tahfidz Bukaka tahun ajaran 2026 sampai 2028. Ya. Gitu. Tujuan sosialisasi ini, jadi sosialisasi ini wajib diikuti oleh calon santri dan wali santri sebelum masuk tahap seleksi berikutnya. Ya, tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang program beasiswa Mahat Tahfidz Bukaka. Kemudian yang kedua, menjelaskan alur dan prosedur penerimaan santri baru gelombang pertama dari awal hingga akhir. Jadi suka. Siapa sih? Kemudian yang ketiga, menyamakan persepsi antara pihak Mahat, calon santri, dan wali santri. Satu. Jangan banget. Kemudian yang selanjutnya, menjelaskan hak, kewajiban, dan komitmen selama mengikuti program. Oh, nanti recordingnya jadi jelek. Itu ya, tagihan aja. Tulisan dulu dikit apa? Seperti yang diketahui, timeline PSB, penerima santri baru, gelombang pertama, pendaftaran online telah dilaksanakan dari tanggal 1 Desember 2025 sampai kemarin, 10 Januari 2026. Kemudian kami, para panitia penerimaan santri baru juga telah menyeleksi berkas dari tanggal 1 Januari hingga 10 Januari 2026. Kemudian hari ini yaitu sosialisasi program. Kemudian ujian wawancara akan dilaksanakan besok dari tanggal 12 sampai 16 Januari.
Kemudian tahap berikutnya yaitu ujian makro dari tanggal 17 Januari sampai 21 Januari. Dan pengumuman kelulusan final akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari. Dan seluruh tahapan mengikuti timeline resmi PSB. Dan timeline ini sudah ada di dashboard link atau website penerimaan santri baru Mahat Tahfiz Bukaka. Tahap pertama, kita memasuki tahap pertama yaitu pendaftaran online. Pendaftaran online yang dilaksanakan dari 1 Desember sampai 10 Januari, alhamdulillah gelombang pertama telah ditutup. Jumlah pendaftar yaitu sebanyak 166 pendaftar, Masya Allah. Ya. Jadi statistik ini pendaftar meliputi cabang kami yaitu Mahat Tahfiz Bukaka dan Mahat Tahfiz Bukaka Ahwat di Jakarta Selatan 48 pendaftar. Mahat Tahfiz Bukaka Cabang Luwu sebanyak 32 pendaftar dan Mahat Tahfiz Bukaka Al-Barkah Ahwat Bekasi sebanyak 42 pendaftar. Kemudian tahap kedua yaitu seleksi berkas. Waktu seleksi berkas dari tanggal 1 sampai 10 Januari. Seleksi berkas adalah seleksi administratif untuk menilai kelengkapan data, kesesuaian persyaratan, dan validitas dokumen. Alhamdulillah ada 111 seleksi berkas Global 1. Jadi dari banyaknya pendaftar 166, kita mengerucut untuk seleksi berkas sebanyak 111 data ya calon pendaftar ya meliputi Mahat Tahfiz Bukaka yang di pusat Bogor sebanyak 24 pendaftar, Mahat Tahfiz Bukaka Ahwat Jakarta Selatan 27 pendaftar, Mahat Tahfiz Bukaka Cabang Luwu sebanyak 27 pendaftar, Mahat Tahfiz Bukaka Ahwat Al-Barkah di Bekasi sebanyak 30 pendaftar. Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahap ketiga, sosialisasi program beasiswa. Ya, jadi hari ini, tanggal 11 Januari, dari jam 9 atau 10 WITA hingga selesai, jadi wajib diikuti oleh calon santriwati dan wali santri. Tujuannya sosialisasi yaitu untuk mengenal program beasiswa secara mendalam, mengetahui sistem pendidikan di Mahat Tahfiz Bukaka, dan mengetahui komitmen yang harus dijalani. Kita catatan sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan syarat wajib sebelum seleksi berikutnya, yaitu wawancara. Jadi sebelum wawancara wajib mengikuti sosialisasi. Ya. Yang kedua, sarana silaturahmi dan komunikasi antara pihak Mahat dan calon santriwati dan wali santri. Kemudian yang ketiga, media diskusi antara Mahat dan wali santri apabila ada yang belum dipahami tentang program di Mahat Tahfiz Bukaka. Bagi yang berhalangan hadir, wajib menonton rekaman di YouTube resmi Mahat Tahfiz Bukaka sebelum mengikuti seleksi wawancara. Jadi apabila ada calon santri yang berhalangan hadir, bisa menonton rekaman di YouTube. YouTube-nya di resmi YouTube pusat di Mahat Tahfiz Bukaka. Kemudian tahap berikutnya
tahap keempat yaitu ujian wawancara. Jadi wawancara ini secara online, ya, video call. Biasanya kita menggunakan video call. Pelaksanaannya dari tanggal 12 sampai 16 Januari 2026. Ya. Alhamdulillah ada 108 yang mengikuti wawancara gelombang pertama, ya. Dari seleksi berkas 111 pendaftar, kita mengerucut menjadi 108 pendaftar dari 4 cabang. Ya, teknisnya bagaimana? Yang pertama, dilaksanakan secara online via video call. Yang kedua, jadwal dibuat oleh masing-masing cabang. Ya. Yang ketiga, calon santri akan dihubungi langsung oleh penguji tiap cabang. Jadi, kami para ustadz dan ustadzah akan menghubungi via WA, via WhatsApp, ya, untuk jadwal wawancaranya. Jadi, pastikan nomor WhatsApp aktif dan dapat dihubungi. Ya. Untuk besok, materi ujian wawancaranya apa saja? Ada 32 pertanyaan, ya. Ada 32 pertanyaan yang meliputi validasi data pendaftar. Kami akan menanyakan kembali data yang calon santriwati masukkan di email kami, maaf, di link PSB di website. Kemudian latar belakang dan motivasi mendaftar di Mahat Tahfiz Bukaka. Kemudian yang ketiga, komitmen mengikuti program jika dinyatakan lulus. Kemudian yang keempat, tes bacaan Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran ini kita akan melihat bagaimana tahsin dan tajwidnya. Ya. Info lulus wawancara bisa dilihat di website PSB dan akan mendapatkan pesan otomatis yang biasanya kita langsung kirimkan via WhatsApp. Kemudian tahap berikutnya yaitu ujian makro. Nah, ujian makro ini juga dilaksanakan secara online. Ya, pelaksanaan dari tanggal 17 sampai 21 Januari 2026. Dan ingat, ujian makro ini hanya peserta yang lulus wawancara kemarin. Maksudnya untuk besok ya. Wawancara yang dapat mengikuti ujian makro. Apa itu ujian makro? Ujian makro adalah ujian kemampuan menghafal Al-Quran dalam 1 hari. Ya. Teknisnya bagaimana? Jadi teknis ujian makro yang pertama, setelah subuh, para ustadz ustadzah atau penguji memberi instruksi hafalan via WhatsApp. Misalnya, alhamdulillah, pada subuh langsung para penguji ustadz atau ustadzah akan mengirim WhatsApp, Naam Ananda Fulana, tolong menghafal misalnya surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 150, misalnya seperti itu, 3 halaman. Ya. Kemudian yang berikutnya menghafal 3 halaman Al-Quran. Yang ketiga, ayat atau surat belum pernah dihafal atau acak. Jadi tergantung pengujinya yang memberikan surat atau ayat, ya, jadi diacak. Kemudian berikutnya adalah disetorkan di hari yang sama melalui video call WhatsApp. Jadi para penguji memberi instruksi
ba'da subuh, setelah subuh, ya. Jadi pada hari yang sama, bisa setelah zuhur atau sebelum zuhur atau asar, bisa disetorkan ke para pengujinya, ya. Penilaian ujian makro meliputi kecepatan menghafal, kelancaran hafalan, kebenaran bacaan dan tajwid. Semakin dia cepat dan lancar nilainya, maka semakin baik. Ya. Jadi ada kasus santriwati kami sudah mencoba instruksi ujian makro dari ba'da subuh. Ternyata jam 7 pagi dia sudah siap menghafal. Jadi semakin cepat dia dan lancar, maka nilainya akan semakin baik. Dan untuk ujian makro ini harus menghafal ya, tidak boleh melihat atau mencontek Al-Quran. Karena terlihat. Ya, walaupun kita via online atau via video call, jadi kami harap yang mengikuti ujian makro tidak melihat Al-Quran ataupun mencontek Al-Quran. Pure menghafal. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap terakhir, pengumuman kelulusan final. Pengumuman kelulusan akan kami cantumkan di dashboard atau website penerimaan santri baru Mahatafis Bukaka pada tanggal 23 Januari 2026. Keputusan berdasarkan yang pertama hasil wawancara kepada penguji, yang kedua hasil ujian makronya, yang ketiga musyawarah pembina cabang dan pengasuh pusat. Ya. Hasil dapat dilihat di sistem PSB dan via pesan WhatsApp. Otomatis akan terkirim via WhatsApp juga. Nah, jika sudah dinyatakan lulus sebagai santriwati Mahatafis Bukaka, nah, di situ ada di dashboard kami, di link aplikasi itu, di penerimaan santri baru tersedia berkas, yaitu surat pernyataan kesanggupan santri, yang kedua surat pernyataan wali santri, dan bukti kelulusan. Itu tiga itu harus diunduh, harus di-download ya, di-download, dicetak, kemudian ditandatangani dan dibawa saat kedatangan di bulan Juli 2026. Bagi yang dinyatakan lulus, bisa login kembali akun penerimaan santri barunya. Jangan lupa ingat akunnya. Kemudian cek status kelulusan di dashboard. Wajib membawa ijazah asli dan diserahkan kepada pembina cabang jika datang di bulan Juli. Dan ijazah asli ini adalah untuk komitmen calon santri di Mahatafis Bukaka. Ketika sudah dinyatakan lulus, kami akan bagikan link grup WhatsApp untuk santri angkatan dan wali santri. Jadi wali santri bisa bergabung dan santrinya juga bergabung. Alhamdulillah demikian penjelasan alur dan prosedur penerimaan santri baru gelombang pertama. Kami harap calon santri mengikuti seluruh tahapan dengan tertib dan wali santri memahami dan mendukung proses ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan.
Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Ustazah Aminah Zuhriyah selaku pimpinan Mudirah Ma'had Tahfiz Bukaka Jamaah Akhwat. Itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Jadi bagi Bapak Ibu dan para peserta Zoom yang mempunyai pertanyaan, silahkan disimpan dulu ya. Bisa dipertanyakan, mungkin ada yang belum jelas yang mau dipertanyakan di sesi yang kelima. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki agenda utama atau acara inti, yaitu sosialisasi dan pengenalan program beasiswa Ma'had Tahfiz Bukaka yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ari Abu Zatain LC-MAG selaku Mudir Ma'had Tahfiz Bukaka. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini menjadi sebuah kesyukuran yang luar biasa bagi kita semua, bagi keluarga besar Ma'had Tahfiz Bukaka, dan kepada seluruh calon santri dan wali santri, dan juga calon santriwati dan wali santriwati yang alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini Allah mampukan untuk bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam karunia lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan diberikan kemuliaan biwasilati Al-Qur'an fid dharaini, di dunia dan di akhirat insyaallah. Salawat dan salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kami muliakan, yang kami hormati kepada seluruh calon santri dan santriwati, dan yang kami banggakan, yang kami muliakan, yang kami hormati al-mukarramun wal muhtaramun, kepada seluruh wali santri dan wali santriwati Ma'had Tahfiz Bukaka, dan tak lupa juga yang kami cintai, yang kami sayangi kepada seluruh dewan asatidzah dan juga ustazat dari seluruh cabang Ma'had Tahfiz Bukaka, baik yang di pusat di Bogor ataupun yang di cabang-cabang lainnya, baik yang di Jakarta Selatan, di Bekasi, di Luwu. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikut ini, yaitu kita akan masuk pada pengenalan lebih mendalam tentang apa itu Ma'had Tahfiz Bukaka, bagaimana programnya, apa saja kegiatannya, yang mana kita harapkan dengan sosialisasi ini kita tidak sekedar istilah kata beli kucing dalam karung kan gitu ya. Tapi kita ingin betul-betul mengenal lebih mendalam, betul-betul apa yang Ananda dan juga Ayahanda dan Ibunda semua rencanakan untuk bergabung di Ma'had Tahfiz Bukaka, betul-betul mengenal secara menyeluruh, mengenal secara mendalam tentang isi dari Ma'had Tahfiz Bukaka tersebut. Oleh karena itu, mohon izinkan di waktu yang singkat ini kami ingin memaparkan ya terkait program-program yang ada di Ma'had Tahfiz Bukaka. Mohon izinnya, ini saya pindah untuk slide-nya ya. Baik. Kita akan sedikit mengenal terlebih dahulu dari profil Ma'had Tahfiz Bukaka. Ma'had Tahfiz Bukaka ini adalah lembaga pendidikan Islam ya, yang fokusnya dua, yaitu mencetak penghafal Al-Quran, serta selain menghafal Al-Quran juga mampu menguasai bahasa Arab secara intensif, ya, karena di waktu yang singkat, aplikatif,
mampu untuk mempraktikkannya dan transformatif dengan sistem yang telah kita miliki. Tagline kita di Matahfidz Bukaka itu adalah program beasiswa untuk hafal Al-Quran dan juga beasiswa untuk bahasa Arab. Alhamdulillah sampai awal tahun ini 2026 ini Mahat Tahfidz Bukaka atau MTB, ya kita singkat MTB, itu baru berusia kurang lebih 2,5 tahun karena baru diresmikan, baru dibuka secara resmi itu di tanggal 8 Mei 2023. Jadi sangat dini sekali atau sangat masih muda sekali kan itu. Tapi meskipun demikian, alhamdulillah sampai tanggal 11 Januari ini Allah mudahkan langkah kami ya untuk melebarkan sayap dari MTB ini di 5 lokasi saat ini. Yang pertama di pusat yaitu di Bogor khusus untuk ikhwan ya, yang mana kuotanya itu ada 40 santri. Kemudian kita juga ada cabang untuk akhwat di Jakarta Selatan, tepatnya di Ampera, ya, itu ada 30 santri wati kuotanya. Kemudian ada juga akhwat untuk di Bekasi, kuotanya juga sama 30, bahkan bisa bertambah lagi nanti 36 ataupun sampai 40 santriwati. Dan selain di Jabodetabek, kita juga membuka cabang di Sulawesi Selatan. Ini khusus untuk ikhwan. Dan alhamdulillah sudah berjalan juga. Saat ini kuotanya ada 30 santri. Dan baru saja kita buka. Namun tidak kita buka untuk PSB saat ini karena sudah ada santrinya sementara. Itu di Poso ya, Sulawesi Tengah. Yang kuotanya saat ini ada 20 santri. Dan tidak menutup kemungkinan insya Allah di waktu yang singkat akan buka juga di Biidznillah ya, di Tanah Toraja juga di Sulawesi Selatan ataupun di Jambi nanti insya Allah Biidznillah, ataupun di kota-kota lainnya. Kemudian kita ingin sedikit mengenal struktur dari Matahfidz Bukaka. Tadi sudah disampaikan bahwasanya Matahfidz Bukaka ini bisa berdiri atas wasilah dari pendiri dan juga donatur utama yaitu Ayahanda Bapak Haji Suwaili Kala. Ini adik dari Bapak Yusuf Kala, yang mana beliau ini sekaligus sebagai komisaris utama PT Bukaka Teknik Utama. Dan beliau mengamanahkan kepada kami untuk mengasuh Matahfidz Bukaka dan untuk seluruh cabangnya. Kemudian kita sedikit mengenal dari para asatidz di setiap cabangnya. Pertama, cabang Ikhwan Bogor, yang alhamdulillah di sana dipimpin langsung oleh pimpinan cabang yaitu Ustaz Haris Abdul Aziz LCMPD. Kemudian dibantukan oleh asatidzah lainnya, ada Ustaz Ibnu Arabi, kemudian ada Ustaz Rozak, ada Ustaz Tegab, dan juga Ustaz Mu'jizah. Ini untuk Ikhwan Bogor. Kemudian yang kedua, untuk akhwat Jakarta Selatan, tadi ada Umi Aminatah Zuriyah, ini istri anak sendiri. Kemudian dibantukan dengan ustadzah lainnya, ada Ustazah Isnain Nurul Hasanah, ada Ustazah Cynthia, dan Ustazah Fatimah. Lokasinya ada di Jalan Ampera Raya ya, di Ampera Popon. Kemudian selanjutnya ada juga akhwat di Bekasi. Lokasinya ini tepat di belakang rumah dari pendiri Matahfidz Bukaka itu sendiri, yaitu di Jatiwaringin, di Jati Cempaka ya. Nah, yang menjadi pimpinan cabang adalah Ustazah Ghina Amelia, kemudian dibantukan oleh para ustazah lainnya, Ustazah Riza Ramayani, kemudian ada Ustazah Fia, kemudian ada Ustazah Musallamah. Untuk di Matahfidz Bukaka cabang Ikhwan Luwu, Sulawesi Selatan, dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Jogi dan dibantukan oleh asatidzah lainnya, ada Ustadz Ahmad Widian, ada Ustadz Muhammad Fatih, dan juga Ustadz Muhammad Sabiri. Dan terakhir di sini baru kita buka di tepatnya, yaitu di bulan November Desember kemarin ya. Ini menjadi cabang kita yang kelima, yang mana di sana pembina mahatnya ada Ustadz Abdul Muhaimin, kemudian dibantukan 2 ustadz lainnya, ada Ustadz Ahmad Rifai dan Ustadz Ivan Hifiansyah. Alhamdulillah. Nah, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu, ya, setelah kita mengenal profilnya, kami ingin menjelaskan kedudukan dan asas keislaman yang kami gunakan di Matahfidz Bukaka ya. Pertama, bahwasanya Matahfidz Bukaka ini bukan mahat yang berafiliasi dengan kelompok tertentu, ya, ataupun hizb tertentu ataupun manhaj tertentu ya. Kami juga tidak condong kepada salah satu kelompok, di antaranya kami bukan Salafi, kami bukan Asy'ari, kami bukan NU, kami bukan Muhammadiyah.
Tapi kami berdiri di atas nilai Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fokus kami, ya fokusnya adalah tahfidz Al-Quran. Ya, kemudian bahasa Arab, kajian adab dan akhlak santri. Sehingga MTB bukan untuk memperjuangkan kelompok tertentu, tetapi kami memperjuangkan Al-Quran. Nahnu Muslim, khalas. Kita Muslim selesai dan tidak terlalu ta'amuk ataupun tasyadud kepada salah satu hizb tertentu. Nah, prinsip pendidikan kami di MTB ini, MTB menempuh jalan wasatiyah, pertengahan, tidak ekstrim, tidak fanatik, tidak juga menyalahkan dalam hal-hal yang diperselisihkan. Meskipun memang di beberapa kegiatan kami ada kegiatan yang mungkin nampak seperti identitas kelompok, ya, tapi semua itu dalam rangka untuk pendidikan, bukan sebagai identitas kelompok tertentu. Ini sengaja kami sampaikan supaya di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, ya, karena fokus kita hanya Al-Quran, ya, bukan untuk kepentingan beberapa kelompok tertentu. Bahkan kami dengan terbuka sangat menyampaikan seandainya seluruh santrinya, mohon maaf sebagai contoh saja, seandainya seluruh santrinya itu adalah Asy'ari, ustadznya ustadzahnya Asy'ari, bahkan pengasuhnya Asy'ari, tetap Ma'had Tahfidz Bukaka adalah berdiri di atas dan untuk semua golongan. Begitu pula seandainya seluruh santrinya adalah Salafi, seluruh ustadz-ustadzahnya Salafi, pengasuhnya Salafi, tetap kami berdiri di atas untuk semua golongan. Semua berhak untuk menjadi bagian Al-Quran, dan kami Muslim berpegang teguh pada Al-Quran, mendiri dengan adab dan membina generasi Quran. Sebagaimana halnya yang menjadi petuah dari kiai-kiai kami terlebih dahulu, bahwasanya apa yang Ananda santri rasakan, apa yang Ananda rasakan, kemudian apa yang dilihat, apa yang dilakukan, semua dalam bentuk sarana pendidikan, bukan untuk hal yang lain. Kemudian kami ingin menyampaikan, memperjelas lagi program apa saja yang akan dilalui kepada Ananda semua, kalaulah nanti bisa bergabung di Ma'had Tahfidz Bukaka. Kami punya 2 program utama, ya, nanti ada program penunjang, ada program utama. Program utamanya adalah hafal 30 juz Al-Quran dalam waktu 2 tahun. Yang mana dalam waktu 2 tahun itu kita punya target 30 juz Al-Quran. Bukan hanya menambah saja, tetapi mungkin. Ya, kita punya sistem yang mengharuskan santri mampu memungkinkan 30 juz, mampu menghafal sekali duduk, ya, 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian penunjangnya adalah ada matan Tuhfatul Atfal ataupun matan Jazari, dan ini nantinya akan diberikan sanadisasi, ya, ada sanadnya. Kemudian program yang kedua, program utama kedua adalah bahasa Arab. Di dalamnya kita belajar nahwu, sharaf, imla, ta'bir, durus lughah dan lain. Kami juga supaya mampu berbahasa Arab dengan fusha, maka kita wajibkan untuk menghafal minimal 2 sampai 3 kamus kosakata yang di dalamnya kurang lebih ada 3.000 kosakata dalam waktu 2 tahun. Penunjang yang lainnya adalah adanya muhadasah Arabiyyah yaumiyah. Dalam keseharian kami wajibkan untuk berbicara bahasa Arab fusha, ya, dengan bahasa Arab yang secara fusha dalam keseharian. Program penunjangnya, selain 2 program utama tadi, kami juga memiliki program penunjang. Di antaranya ada kajian akhlak, ya, yang mana kajian akhlak ini akan kita utamakan sebelum para santri menghafal Al-Quran. Begitu pula sebelum menghafal Al-Quran ada kajian utama, yaitu tahsin qiraat, memperbaiki bacaan terlebih dahulu sebelum menghafalnya. Selain itu juga ada kajian kutubut turat, supaya tujuannya apa? Menambah hazanah keilmuan santri tentang keislaman. Kemudian ada juga latihan pidato, muhadharah, baik dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ya. Bahkan sebagian cabang berusaha untuk dengan bahasa Inggris juga. Untuk menghindari rasa futur atau burnout ataupun kebosanan, kita juga ada rihlah ruhiyah, yaitu wisata. Biasanya di tengah semester, artinya setiap 3 bulan sekali. Contohnya kalau semester depan, ya, atau semester ini Januari, ya, kemungkinan di bulan pertengahan, baik itu bulan Maret ataupun April, biasanya kita akan adakan rihlah ruhiyah, jalan-jalan. Dan itu kita wajibkan juga untuk riyadhah yaumiyah. Kita wajibkan untuk olahraga. Karena al-aqlus salim bil jismi as-salim. Ya. Kita juga ada sanad dan ijazah.
ada sanad dan ijazah. Artinya setiap santri yang dia tuntas kelipatan 5 juz, maka kami akan berikan ijazah tentang hafalan tersebut sampai 30 juz secara penuh ya. Dan bagi wanita ada kajian nisaiyah yaitu yaitu tambahan kajian khusus untuk kewanitaan. Nah, untuk menunjangnya kami akan perjelas di antara program yang kami laksanakan ada namanya program tamhidi, program persiapan, yaitu program yang disiapkan sebelum memasuki program utama. Ya, sebelum menghafal Al-Quran dan juga belajar bahasa Arab. Program ini biasanya akan dilakukan 1 bulan penuh di awal semester. Semester 1, 2, dan 3, 1 bulan penuh di awal semester, maka santri tidak menghafal Al-Quran, tetapi fokus mengikuti program tamhidi. Targetnya apa? Kita ada target. Di antaranya pertama, khatam kitab akhlak. Jadi kalau seandainya Ananda dinyatakan lolos di bulan Juli, kemudian di bulan Juli itu mulai awal masuk, maka selama 1 bulan penuh belum memulai menghafal Al-Quran, tapi menuntaskan target-target tersebut, di antaranya adalah khatam kitab Al-Akhlaq Al-Quraniyah. Kemudian yang kedua, khatam tahsin dan tajwid metode Syafi'i, kemudian khatam matan. Kalau semester pertama biasanya kita menghatamkan Tuhfatul Atfal, semester kedua menghatamkan matan Jazari. Ya. Dan insya Allah untuk 2 matan ini nanti akan ada sanadnya insya Allah. Selain itu untuk menunjang bahasa Arab, maka di dalam 1 bulan tersebut di program tamhidi, kami juga mewajibkan santri mampu menuntaskan 1 kitab kamus, ya, yang kisaran isinya yaitu 800 sampai 1000 kosakata, ya, target dalam satu semester tersebut. Ini untuk program tamhidi. Kemudian untuk program hafalan Al-Qur'annya, nah ini kita akan rasional ya, secara rasional kita akan perjelas bagaimana target-target dalam menghafal Al-Qur'an. Ya. Pertama, harian. Setiap santri ya, kami wajibkan untuk menghafal dan menyetorkan hafalannya minimal 3 hafalan ziyadah, tambahan baru. Maka dalam seleksi PSB ini kita akan ingin mencoba ada namanya ujian makro yang tadi disampaikan oleh Umi. Sebagai apa? Sebagai modal awal. Kalau seandainya di awal ini mampu 3 halaman, maka insya Allah akan mudah untuk merancangkan dan merencanakan target di kemudian hari. Kalau seandainya 1 hari 3 halaman, maka 1 pekan kurang lebih mendapatkan 16 sampai 18 halaman, 1 juz kurang. Ya. Kalau 1 pekan itu hampir 1 juz, maka target realistisnya di 1 bulanan, maka targetnya bisa 2 sampai 3 juz. Ya. Dalam satu bulan. Tentunya ini akan dimulai di bulan yang kedua ya. Di bulan yang kedua. Karena di bulan pertama tadi mengikuti program tamhidi. Nah, kasarannya di 1 semester kurang lebih dalam waktu 4 bulan, maka targetnya kalau 1 bulan itu 2 sampai 3, dalam waktu 4-5 bulan, maka 10 juz mampu ziyadah bertambah wa mungkin ya. Karena nanti akan ada ujiannya dari kelipatan 5 ataupun 10 juz. Nah, kalau seandainya 1 semester mampu 10 juz, 2 semester berarti 20 juz. 3 semester insya Allah kalau sesuai targetnya, maka dalam 3 semester bisa 30 juz ziyadatan dan mutkinan. Namun jangan takut ya, tentunya nanti akan ada evaluasi. Akan ada evaluasi bagaimana kalau seandainya tidak mampu 3 halaman. Ya, insya Allah kita punya program namanya diferensiasi. Ya, program untuk menyesuaikan kemampuan. Ya, menyesuaikan kemampuan, tapi memang modal dasarnya kita harapkan yang bergabung di kami itu mampu 3 halaman ziyadah. Nah, untuk mencapai target ini, mampu ziyadah dan mungkin ini, kita ada evaluasi hafalannya. Kita punya evaluasi atau ujian per kelipatan. Pertama kelipatan 5 juz, 15 juz, dan 25 juz dengan metode Isma' wastamir. Ya, jadi per 5 juz nanti santri tidak boleh menambah sebelum diuji. Dan ketika diuji tidak boleh lanjut juga sebelum betul-betul lulus dan mendapatkan ijazah
5 juznya. Gitu ya. Ada juga ujian kelipatan per 10 juz, 20 juz, dan 30 juz dengan metode bil ghaibi fi jalsah wahidah. Artinya ujian sekali duduk. Ya, kalau Ananda sudah setor 10 juz, maka nanti akan kita uji sekali duduk dan harus lulus 10 juz dan tidak boleh menambah juz 11 sebelum lulus juz 1 sampai juz 10. Ini untuk ujian perkelipatan. Kami juga ada ujian bulanan. Setiap akhir bulan kita adakan ujian bulanan ya dengan metode yang pertama itu isma' wastamir. Dengarkan dan lanjutkan ayatnya. Begitu pula kita juga ada ujian semesteran, ada rapotnya. Setiap semester kita ada rapotnya secara digital yang bisa secara otomatis di-download oleh seluruh wali santri. Nantinya kita akan sampaikan aplikasi yang kita gunakan. Nah, catatannya, setiap evaluasi, setiap ujian ini, baik kelipatan 5 juz ataupun 10 juz, ini disiarkan secara langsung melalui live streaming YouTube. Ya. Dan kami harap untuk para wali santri ya, yang mungkin biasa nobar ya, nonton barengnya mungkin gola, maka Ananda yang lulus, Ananda yang bergabung di MTB, maka orang tua punya tontonan baru yaitu menonton anaknya secara live streaming mengikuti ujian per kelipatan 5 juz ataupun 10 juz atau bahkan semesteran. Nah, yang lulus maka setiap ujian ini nanti akan kami berikan ijazah tahfidz dari Ma'had Tahfidz Pustaka. Ini untuk hafalan Al-Qur'annya. Untuk program bahasa Arab. Program bahasa Arab target utamanya adalah dalam waktu 2 tahun mampu minimal 3 kamus ya, yang isinya kurang lebih dari 3.000 kosakata. Ya. Kemudian mampu menguasai kaidah bahasa Arab, ada nahwu, sharaf, imla, insya, takbir dan lainnya. Mampu berbicara bahasa Arab fusah dalam keseharian, ini targetnya ya. Kemudian mampu dan paham yaitu mengerti apa yang dihafal. Ini target yang paling kita harapkan dengan adanya bahasa Arab ini sebagai penunjang untuk memahami Al-Qur'an. Nah, untuk mampu mencapai target ini, kita punya teknisnya atau kajiannya yang setiap hari selain menghafal Al-Quran, juga mempelajari kajian-kajian bahasa Arab. Di antaranya, ini kita contohkan, ya, di setiap hari Senin biasanya, di siang hari, kita ada kajian ilmu Nahwu. Dan saat ini kita masih menggunakan Tuhfah Saniyah fi Syarhi Jurumiyah, ya, menggunakan syarah Jurumiyah. Di hari Selasa ada ilmu Sharaf, ada Amsalah Tasrifiyah dan juga syarah Kailani. Di hari Rabunya ada Imla. Ini kitab kami sendiri namanya Al-Itqan fi Qawaidil Imla. Tata cara menulis bahasa Arab. Di hari Kamis ada Durusul Lughah, ya. Kemudian di hari Jumat ada Ta'bir dengan kitab Madarijut Ta'bir fi Awamilid Lughatil Arabiyyah. Untuk santri baru di bulan pertama yang mengikuti tamhiri tadi, targetnya adalah 1.000 kosakata. Bersamaan itu juga belajar setiap harinya kaidah ini, ilmu nahwu, sharaf dan lainnya. Maka kami harapkan di bulan kedua nanti setengah hari sudah mampu berbicara bahasa Arab. Gak apa-apa, semampunya setengah hari. Namun di bulan ketiga dan seterusnya kami harapkan nanti mampu ya berbicara dengan bahasa Arab fusah, jaliyah, wadhihah, mumtazah selama 24 jam. Insya Allah. Alhamdulillah ini sudah kami coba dalam waktu 2 tahun lebih ini. Dan sejauh ini Alhamdulillah ya secara perhitungan insya Allah sudah nampak lebih baik ya. Dari hari ke harinya semakin lebih baik lagi insya Allah. Ini untuk program bahasa Arabnya. Kemudian kami juga punya program namanya program Itqan dan Kutubul Islamiyah. Apa itu program Itqan? Program Itqan adalah program penyempurna. Yaitu menyempurnakan seluruh hafalan Al-Quran yang telah dituntaskan selama 3 semester. Selama 3 semester ini, santri ya menghafal Al-Quran sampai mengikuti targetnya. Ya. Nah, di semester 4 nanti, santri akan menggunakan program Itqan. Sudah tidak ada setoran lagi. Targetnya apa? Santri mampu memutkinkan 30 juz. Ya, santri mampu menghafal Al-Quran 30 juz sebagaimana menghafal Al-Fatihah. Itu harapan kami. Lalu bagaimana kalau tidak mampu 30 juz? Maka kami sampaikan
Atau mungkin semua juz yang disetor. Kalau mungkin mampu menyetornya 20 juz, ya 20 juz itu mungkin semua. Bukan hanya sekedar menyetorkan saja. Selain program memungkinkan hafalan, kami juga ada kajian kutub al-Islamiyah. Di semester 4, ya ketika tidak ada setoran baru, maka kami akan adakan kajian-kajian ulumul Quran, kajian ulumul tafsir, ada ayatul ahkam, ada fikih mawaris, ada fikih muamalah, ada kajian hadis arba'in, Masya Allah, ada kajian akhlak, ada tazkiyatun nafs, dan semua ini dilakukan di semester 4 ketika sudah tidak ada setoran Al-Quran lagi. Oke, kita lihat sekarang kajian harian ya. Kita lihat kajian harian selama 7 hari 24 jam. Para santri akan terus dibina dan didampingi oleh para pembina asrama. Nah, kalau kita lihat dari awal bangun tidur, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh kami wajibkan untuk zikir pagi, membaca al-maqsurat, kemudian iqra' mufradat. Setelah itu masuk halaqah pagi. Halaqah pagi untuk menyetorkan hafalannya. Ya. Setelah itu santri diberikan waktu jeda untuk istirahat dari setengah 8 sampai setengah 9. Mandi, bersih-bersih untuk sarapan dan lainnya. Kemudian setelah itu halaqah duha, ya. Setelah sholat duha, maka santri masuk halaqah kedua untuk apa? Untuk mengulang-ulang hafalannya sebanyak mungkin selama waktu 2 jam itu. Kalau pagi harinya itu menyetorkan, maka di ba'da duhanya itu untuk mengulang-ulang hafalan. Ya, untuk mengulang-ulang hafalan sampai setengah 11. Setelah itu maka kami wajibkan santri untuk qailulah. Ini termasuk sunnah Nabi. Dari setengah 11 sampai menjelang zuhur. Setelah itu sholat zuhur, kemudian makan, murojaah sendiri sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 3 itu untuk kajian bahasa Arab ya. Sebagaimana kita sampaikan tadi, setiap harinya berbeda-beda jadwalnya. Ada nahwu, shorof dan lainnya itu di 1 jam di siang hari. Kemudian habis asarnya, kemudian setelah sholat asar ya, mohon maaf, sholat asar, kemudian zikir sore. Ada zikir pagi, ada zikir sore. Kemudian setelah zikir sore, halaqah sore. Halaqah sore ini untuk apa? Halaqah sore ini biasanya untuk murojaah. Jadi kalau pagi hari itu untuk menambah hafalan, duha untuk mengulang-ulang, sore untuk murojaah. Apa yang dimurojaah? Yang dimurojaah adalah 30% dari apa yang sudah dihafal. Ya, 30% dari apa yang sudah dihafal. Dan di sore hari pula biasanya akan ada setoran kosakata yang sudah disampaikan di pagi hari. Nah, semua itu nantinya akan tercatat secara rapi di aplikasi tahfidz milik kami. Kemudian sore harinya dari jam 5 sampai jam 6 itu olahraga, mandi dan juga bersih-bersih ya. Kemudian sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib sampai isya itu ada makan malam. Setelah makan malam kita berikan waktu luang untuk halaqah fardhi. Artinya masuk halaqah tapi dengan sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan setoran esok pagi. Nah, biasanya jam 9 kita persilakan masuk kamar. Tapi biasanya kalau belum sampai target untuk disetorkan besok pagi, maka kami berikan tambahan waktu sampai maksimal jam 11. Setelah itu istirahat malam. Kalau mau langsung tidur jam 9 silakan, jam 10 silakan, tapi maksimal biasanya ya sampai jam 11 langsung kita perintahkan untuk istirahat. Kita lihat sekarang. Ananda yang mendaftar di MTD, ya, dengan semua program-program yang telah kami sampaikan tadi, kami juga telah menyiapkan fasilitas yang semuanya gratis. Ya. Dan terbukti sampai saat ini yang telah mendaftarkan dirinya dan tadi sudah disampaikan tentang prosedur seleksi, tidak ada sepeser pun uang yang keluar. Insya Allah sampai akhirnya tidak ada keluar. Apa yang gratis? Pertama, gratis pendaftaran. Tidak ada pungutan sama sekali. Dari awal masuk sampai lulus, insya Allah tidak ada. Gratis SPP, tidak ada SPP sama sekali. Ya, kalau ada uang yang dibutuhkan oleh anaknya, ya berarti kebutuhan anaknya sendiri untuk jajan ya, untuk jajan pribadi itu sendiri.
Kemudian gratis makan, alhamdulillah. Sehari makan 3 kali dan sudah ada juru masaknya. Jadi santri tidak perlu masak, santri fokus sampai target. Santri fokus menghafal, santri fokus belajar dan lain. Bahkan alat makannya, piring, sendok, garpu, mangkok, dan lainnya semuanya sudah disiapkan. Setiap santri, piring sendiri, mangkok sendiri, gelas sendiri. Masya Allah. Dan semuanya gratis. Lebih dari itu, tinggal di asramanya juga gratis. Asramanya, alhamdulillah semua cabang kami, kamarnya dipasang AC. Ada kipas anginnya, ada lemarinya, selimutnya, kasurnya, bantalnya, semua sudah disiapkan. Masya Allah. Bahkan di kamar itu ada dispensernya. Ya, kemudian ada semua kebutuhan yang ada di asrama. Semuanya sudah disiapkan. Kemudian bagaimana belajarnya? Belajarnya pun gratis. Kitab-kitabnya, buku tulisnya, pulpennya, mejanya, papan tulisnya. Masya Allah, semuanya juga gratis. Masing-masing diberikan per santri. Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi. Gratis kebersihan. Setiap bulannya setiap santrinya diberikan sabun, diberikan sampo, odol, sikat gigi, dan lainnya. Bahkan tersedia mesin cuci untuk mencuci secara otomatis. Artinya nggak perlu pakai tangan ya, langsung ada mesin cucinya di situ. Dan semua kebutuhan ini, lagi-lagi tidak ada pungutan. Tugas utama sebagai santri MTB hanya menghafal, mengejar target setoran, dan tidak ada beban bagi santri ataupun orang tua. Maka kami sampaikan, kalau tidak serius, babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Alhamdulillah. Ini semua karunia dari Allah, ini semua rizqun minallah dari wasilah ayah anda kami, Bapak Haji Suhaili Kala, dan juga dari PT UKK. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Nah, bahkan kami juga sudah memiliki aplikasi sendiri yang bisa diakses melalui ini ya, app Tahfidz UKK. Ya. Yang mana di dalamnya ada hafalan real time. Nanti wali santri bisa melihat bagaimana Ananda kehadiran hariannya, bagaimana setoran hafalannya, berapa halaman tiap harinya kelihatan. Setoran kosakatanya sudah berapa ribu, sudah berapa ratus sudah kelihatan. Nilai ujiannya berapa. Bahkan ada pelanggarannya, poin pelanggarannya berapa, nilai prestasinya berapa, semuanya sudah lengkap di aplikasi tersebut. Bahkan setiap pekannya, meskipun bisa diakses secara pribadi oleh wali santri, kami pun juga akan menyiapkan laporan perkembangan pekanan ataupun bulanan, ya, yang akan di-share di grup wali santri nanti. Bahkan lebih dari itu, setiap akhir semester wali santri juga akan mendapat laporan rapot digital, ya, baik bagaimana ibadah hariannya, akhlaknya, kemudian semua nilai-nilai ujiannya, bagaimana bahasa Arabnya, semuanya lengkap. Ya, dan ini alhamdulillah kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan di Mahat Tahfidz UKK, alhamdulillah. Nah, ini kami tambahkan ya. Ini tambahkan informasi umum. Ketika sudah menjadi bagian dari MTB, maka kita punya namanya aturan-aturan yang wajib dipenuhi. Ya. Dan aturan ini mengikat, ya. Maka tadi disampaikan ketika nanti santri sudah lulus, maka di dashboard website PSB akan ada komitmen. Komitmen itulah yang mengikat bagi para santri ataupun pernyataan untuk para wali santri tentang semua fasilitas, tentang program, tentang semua hal yang berkaitan dengan keberlangsungan program di Mahat Tahfidz UKK. Nah, ini contoh saja ya. Contohnya adalah HP. HP ini kita anggap sebagai syaitan gepeng. Ya, ini adalah ujian terberat, ini tantangan terberat bagi para santri. Sehingga karena ini menjadi tantangan, maka para santri tidak diperbolehkan memegang HP. Karena akan mengganggu fokus, mengganggu konsentrasi dalam menghafal Al-Quran. Ketentuannya bagaimana? Silakan datang membawa HP, karena anak rasa semuanya dewasa semua ya. Ada sudah tingkat mahasantri ya, ataupun mina sudah dewasa semua. Tapi ketika sudah sampai di pondok,
HP-nya nanti disimpan dan dikumpulkan oleh tiap masing-masing pembina di cabang masing-masing. Apakah tidak boleh pegang HP sama sekali? Boleh. Kapan? Kalau mencapai target bulanan. Atau ketika ujian bulanan nanti mencapai target, kemudian nilainya juga capai target. Jadi ada motivasi ya. Kalau mau pegang HP, maka pastikan santri mampu mengejar target bulanan yang telah ditentukan. Maka dalam waktu tersebut, dalam 1 hari kita berikan HP ya. Untuk apa? Ya untuk sekedar merefresh, untuk nelpon orang tua dan lain. Ya. Kemudian bagaimana komunikasi antar orang tua? Ya, antar orang tua tadi sudah disampaikan akan ada grup wali santri. Nah, sehingga akan secara masif semua kegiatan kami di Matahfidz Bukaka itu semuanya kegiatannya akan up to date. Selalu akan kami share di seluruh media sosial. Makanya kami sampaikan tadi, kalaulah anandanya ujian akan selalu live streaming dan di grup wali santri pun akan kami terus ya kami sampaikan informasinya secara detail. Namun kalau memang urgent sekali ya pengen nelpon orang tuanya, maka di setiap cabang sudah kami siapkan tiap cabang itu HP yang dipegang oleh para pembina untuk komunikasi kepada anak tersebut. Intinya ya silakan aja nanti izin kepada pembina di cabang. Nah, penjengukan. Ya ini kita hanya beberapa poin saja ya, tidak semuanya ya. Nanti kalau untuk semuanya mungkin panjang. Aturan komunikasi dan menjengukkan. Nah, diperkenankan untuk para wali santri untuk berkomunikasi ataupun menjenguk anandanya. Silakan. Kalau ingin menjenguk anandanya silakan. Ketentuannya untuk komunikasi via telepon. Nah, baik. Tadi sinyalnya terganggu. Muncul lagi insya Allah ya. Nah, biasanya akan ada jadwal ya. Biasanya kita serahkan ke masing-masing cabang. Kalau mau dibuat jadwal untuk menelpon, biasanya pekan pertama ada beberapa santri ya yang mau nelpon silakan biasanya seperti itu. Ataupun tidak sama sekali. Itu kita berikan kewenangan dari tiap cabang ya. Ya. Tadi sudah kita sampaikan, seluruh kegiatan harian akan selalu diinformasikan melalui grup WhatsApp wali santri. Nah, kalau untuk menjenguk silahkan saja. Ya, tapi kami himbau jangan keseringan menjenguk karena itu kurang baik. Ya, nanti takutnya anak-anaknya selalu teringat rumah, selalu kangen orang tua gitu kan. Dan kalaulah ingin menjenguk, maka silakan menjenguk di hari libur. Kapan hari liburnya? Yaitu setiap hari Ahad. Ya, biasanya kami persilakan mungkin hari Ahad itu dari pagi, dari jam 9 pagi setelah selesai bersih-bersih sampai sebelum maghrib kita persilakan kalau kiranya ingin menjenguk. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini perjelas tentang kegiatan, tentang program yang ada di dalam Matahfidz Bukaka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembicaraan oleh pengasuh Matahfidz Bukaka yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Ari Abu Zatain LCMAG yang sangat jelas sekali ya tentang dari awal yaitu background Matahfidz Bukaka seperti dan apa saja kegiatan santri dari bangun tidur sampai tidur lagi. Selanjutnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Ari Abu Zatain LCMAG. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau sharing diskusi interaktif. Kami persilakan para peserta Zoom untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur raise hand atau kolom chat atau bisa langsung. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak? Saya Pak Ahmad Nurridho, Ya. wali dari Hasna Nurridho. Ingin bertanya kepada
sebelumnya saya ucapkan Allah sih ada mengetahui Bukaka. Kemudian yang pertama saya ingin bertanya apakah ada liburan tahunan atau liburan semester. Kemudian yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Andaikan nanti anak saya lulus ujian wawancara tanggal 12 sampai 16 itu, dia tanggal 15 itu sudah balik ke pesantrennya. Apakah andaikan lulus nanti ya untuk ujian makro bisa kita wakilkan ke gurunya di sana untuk pakai nomor WhatsApp gurunya yang ada di pesantrennya gitu. Afwan, jazakumullah khairan. Baik. Apa kita tabung dulu ini? Atau langsung mau dijawab sama Ustaz Ari Langsung Abu saja, Ustaz, Zubain? langsung saja, Pak. Nah, baik. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik, syukran jazilan kepada Abu Hasnad ya, barakallahu fiik. Oh iya, saya mohon izin tadi lupa untuk menyampaikan ya untuk liburannya ya. Baik, kita liburan itu kita bagi ya. Pertama, liburan untuk pekanan. Tadi kita sampaikan untuk liburan pekanan itu setiap mulai dari Sabtu siang ya. Jadi Sabtu siang ba'da zuhur itu santri sudah off dari kegiatan, tapi mereka memiliki kegiatan organisasi ya. Jadi nanti tiap santri itu akan ada organisasi yang mereka memiliki kegiatan-kegiatan masing-masing. Ya, ada kegiatan tentang media, kemudian kegiatan muhadharah dan lainnya ya, tergantung dari organisasi tersebut. Sampai kapan? Biasanya sampai malam Ahad. Nah, di Ahad itu dari pagi sampai malam kosong. Tetapi meskipun kosong tidak ada setoran, tapi santri kita wajibkan tinggal di asrama ya. Bahkan biasanya ya mereka meskipun kosong ya ada yang murojaah, fardhi dan lainnya. Itu untuk pekanannya. Kemudian kita juga ada liburan semester ya. Liburan semester ini kita biasanya sebagai contoh untuk semester kemarin ya, yang saat ini sedang berjalan ini santri biasanya di bulan Desember ya. Ya, ini sebagai contoh kemarin ini santri di awal Desember itu mereka ujian ya, ujiannya hampir selama 1 bulan. Ya, ujian semester itu hampir 1 bulan. Untuk apa? Untuk pertama untuk murojaah, kemudian setelah murojaah untuk mentasmikkan hafalannya, kemudian setelah itu akan ada ujian yang kami sebutkan tadi, ujian semester untuk hafalan ataupun bahasa Arabnya. Nah, setelah itu kami berikan kesempatan untuk libur selama 2 pekan setelah ujian tersebut. Nah, santri-santri kami ini sebenarnya juga baru pada datang setelah liburan di tanggal 10 kemarin. Nah, itu untuk semester kemarin. Lalu ada liburan juga semester besok contohnya, itu juga di bulan Juli. Ya, setelah di bulan Juni nanti akan ada ujian semester, maka di bulan Juli itu nanti kurang lebih ada liburan selama 3 pekan. Ya, kalau Desember 2 pekan, kemudian kalau liburan di bulan Juli itu tiga pekan. Selain itu juga ada liburan Lebaran. Ada ujian liburan karena Lebaran. Nah, kalau liburan Lebaran ini kita ada 2 waktu ya, waktu sebelum Lebaran dan waktu setelah Lebaran. Biasanya kita ambil 1 pekan sebelum Lebaran, kemudian 2 pekan setelah Lebaran. Ya, jadi tepatnya tiga pekan ya. 1 pekan sebelum Lebaran dan 2 pekan setelah Lebaran. Lalu bagaimana kalau seandainya rumahnya jauh? Apakah harus pulang juga? Tidak. Ya, bagi yang tidak pulang tidak masalah. Ya, yang tidak pulang silakan tinggal di asrama dan insya Allah lebih kondusif ya, lebih kondusif dan kita siapkan makannya, kita siapkan semua kebutuhannya ya, dan insya Allah sebagai cuman nanti mungkin secara teknis akan sedikit berbeda. Contohnya yang di Bekasi ya, yang di Al-Barkah itu kita gabungkan ya, karena mungkin sedikit orangnya dan lokasinya juga supaya lebih kondusif. Biasanya kalau untuk di Al-Barkah di Bekasi kita gabungkan di Ampera. Kurang lebih seperti itu, barakallahu fiik. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba sih. Oh ya, Ananda kalau seandainya nanti ujian makronya sudah masuk pondok tidak masalah. Kita fleksibel.
karena kita menggunakan sistem online, jadi dimanapun berada tidak masalah. Yang penting di tanggal yang telah ditentukan tersebut, Ananda bisa dihubungin ya oleh pembina atau penguji, dan nanti biasanya di malam hari akan dikonfirmasi oleh penguji bahwasanya besok pagi contohnya Ananda Hasnah, siap ya besok pagi ujian makro ya contohnya. Oke, siap. Berarti besok pagi pada subuh silakan standby dilihat HP-nya untuk melihat surat apa, ayat apa yang harus dihafal di hari tersebut. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fiik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu, Bapak Ahmad. Bagaimana kita lanjut ke penanya berikutnya ya? Ini lumayan banyak sekali nih. Ya. Oh, silakan. Afwan, bisa perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Jalaluddin Walsan dari Baginda Ali dari Kabupaten Luwu. Oh, Tafadhal. Dengan masa pendidikan santrinya yang kami dengar tadi sekitar 2 tahun, bagaimana dengan kebutuhan santri untuk mendapatkan ijazah umum seperti ijazah SMA untuk kebutuhan lanjut ke perguruan tinggi nanti, apakah difasilitasi oleh NSD atau mereka harus berinisiatif mendaftar ke SMA tertentu di luar dari pondok pesantren? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Mohon izinnya Ustaz Mujizat untuk Anda langsung jawab. Baik. Tadi sudah disampaikan di awal ya bahwasanya program kita itu program takhusus, program yang fokus untuk menghafal Al-Qur'an dan juga bahasa Arab. Memang saat ini sebenarnya ya ideal di MTB ini kita berikan hanya untuk lulusan SMA saja yang memang sudah tidak ada kewajiban dalam mengikuti kegiatan formal. Namun realitanya memang banyak sekali masukan-masukan dan harapan untuk dibuka bagi lulusan SMP ya. Sehingga kami masih berikan kesempatan bagi para ananda ya, para santri ataupun santriwati yang ingin bergabung yang masih lulusan SMP. Oleh karena itu kita berikan kesempatan untuk dibuka di 2 cabang kami. Kalau untuk ikhwan itu kan kami buka untuk yang lulusan SMP hanya kami buka di Luwu ya. Sedangkan yang akhwat yang lulusan SMP hanya kami buka di cabang Bekasi. Lalu bagaimana tentang ijazah formalnya? Ya, pertama kami akui memang saat ini kami belum bekerja sama dengan beberapa instansi ya, saat ini belum. Tapi ke depannya mudah-mudahan kalau impian kami sendiri ya kami bisa bekerja sama dengan beberapa instansi untuk PKBM, untuk paket C, atau bahkan paket B mungkin ya. Dan bahkan lebih dari itu, kami juga berencana untuk ke depannya itu untuk bekerja sama dengan beberapa lembaga sekolah tinggi. Meskipun di sini kami gabung 2 tahun di MTB, tapi bisa diakui untuk melanjutkan kuliah contohnya seperti itu. Tapi memang kita jujur saat ini belum menyediakan ijazah formalnya. Lalu bagaimana untuk santri yang dia berkeinginan untuk formal ya sementara saat ini ya hanya ya ini Pak luar. Ya. Nggak masuk lagi. Mohon maaf. Di rumah lagi hujan terus nih sinyalnya keluar masuk. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi intinya untuk ijazah formal saat ini kami belum menyediakan. Tapi insya Allah di kapan tahun nanti ya nanti kita mudah-mudahan bisa kerjasama dengan beberapa lembaga. Harapannya seperti itu Bapak, kurang lebih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang lain, mungkin ada yang mau bertanya? Kita habiskan dulu yang ini, yang langsung bertanya aja. Ya, ini
Bapak Fajar Iskandar. Kami persilakan. Silakan Bapak. Belum ada suaranya Bapak. Ini masih di unmute kayaknya nih. Oh, ya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami calon wali santri Fajar Iskandar dari Majalengka, Jawa Barat. Saya bahagia sekali bisa mengikuti sosialisasi Jemaah Tahfidz dari Bukaka. Mungkin yang saya akan tanyakan yaitu bagaimana kalau kita jenguk ke sana, apa nanti di sana bisa dibawa keluar gitu, apa enggak? Itu aja mungkin. Dan Ana Ustaz, Ya. Ana mau nanya, ini misalnya kalau udah diterima ya gitu, udah diterima, terus kita udah jadi termasuk santri Tahfidz Bukaka, itu apakah di angkatan itu ada wisudanya? Seperti di akhir tahun kan 2 tahun mondok, setelah 2 tahun mondok ada wisuda atau gimana gitu? Apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, barakallahu fik. Syukran jazil ya kepada Abu Fajar ya, ayah Anda dari Fajar. Baik. Pertama terkait penjengukan tadi ya. Ya, kita fleksibel saja, Pak ya. Kami persilahkan kalau memang anandanya mungkin kangen kemudian pengen makan-makan di luar di hari libur, kita persilahkan ya. Tapi tadi kita sampaikan ya, kita berikan batas waktu ya. Kalau bisa nanti di hari Ahad contohnya dari pagi silakan keluar nggak apa-apa. Nanti langsung koordinasi dengan pimpinan cabangnya atau dengan pembina yang ada di cabang masing-masing. Izin, tapi nanti kita berikan batas waktu sebelum maghrib, mudah-mudahan sudah sampai ke Mahat. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti di malam Senin itu santri sudah langsung mempersiapkan hafalannya untuk setoran hari Seninnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak masalah ya. Kita fleksibel saja. Nanti tinggal koordinasi dari masing-masing cabangnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah akan ada wisudanya ya? Ada. Kita adakan wisuda gabungan ya. Kita akan adakan wisuda gabungan, tapi memang saat ini belum terlaksana ya untuk gabungan dari luar Jabodetabek belum ya. Itu masih kita bingung juga itu. Artinya belum kita laksanakan untuk yang Sulawesi belum. Tapi kalau yang di Jabodetabek ini ada. Ya, artinya di bulan Juni nanti setelah selesai semesteran, maka kita akan adakan wisuda dan bahkan di waktu yang bersamaan akan kita umumkan, tadi belum kita sampaikan, santri terbaik di tiap cabangnya. Untuk apa? Nah ini penting. Ini sesuatu yang amazing lagi, yang luar biasa dari Tahfidz Bukaka, yaitu santri terbaik di tiap cabang, di tiap angkatan itu, yang sudah tuntas 2 semester, yang dia terbaik dari bukan hanya segi hafalan, terbaik dari segi ubudiyah, terbaik dari segi bahasa, terbaik dari segalanya, maka kita berikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa kuliah. Ya. Setiap cabangnya. Kalau yang angkatan ini memang yang 2 tahun ini baru Bogor dan Ampera saja. Untuk cabang lain di cabang Luwu dan cabang Bekasi ini saat ini masih menggunakan program 1 tahun. Tapi tahun depan sudah kita standarisasikan dan semua cabang sudah kami berikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa kuliah. Kuliahnya di mana? Kita arahkan ke luar negeri. Tapi kalau nggak mau luar negeri, nggak masalah, mau di dalam negeri. Dan insya Allah akan dapat beasiswa sampai lulus insya Allah. Ya, dan ini sudah terbukti di angkatan pertama kemarin ada santri kami yang dia mampu untuk menuntaskan hafalannya menjadi santri terbaik dan sekarang sudah berangkat ke Mesir
mulai dari keberangkatan dibiayai, bahkan tiap bulannya pun sampai lulus nanti insya Allah akan dapat kiriman beasiswa juga. Masya Allah. Dan semua ini adalah min fadli Rabbina ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir nanti insya Allah. Barakallahu fiik. Silakan ya untuk pertanyaan lainnya. Baik Ustaz, mungkin mohon izin ya, ini yang ada di chat Zoom ini terlalu numpuk Ustaz, mungkin kita pindah ke sini aja ya Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, ini dari Bapak Zainal Abidin. KB bisa dibagi materinya via WA, insya Allah ya nanti. Kemudian ini dari Andi Khairah. Harapan dibuka tahfiz juga untuk akhwat dibuka kalu Ustadz. Gimana Ustadz? Ini ada yang minta untuk dibuka khusus di Luwu Ustadz untuk akhwat. Perempuan. Kemudian berapa? Oh ini udah jelas ya. Berapa kuota yang diterima untuk MTB Bogor? Jadi ini sudah jelas tadi, sudah disampaikan juga bahwasanya di sini 40 ya kuotanya yang di Bogor. Kemudian di sini Bismillah Ustaz, terkait dengan seleksi, apakah tidak ada seleksi gelombang kedua? Berhubung mungkin ada yang baru dapat info, kemudian apakah batas usia mentok di umur 15 tahun? Semisal mungkin ada yang berusia 14 tahun tapi tertarik untuk masuk ke MTB. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bentar saya baca dulu ya. Pertama terkait pembukaan cabang baru ya. Jadi memang sepenuhnya otorisasi untuk membuka ini bukan di kami ya. Kami hanya menjalankan program saja. Sepenuhnya mandat dari ayahanda kami, dari Bapak Haji Suhaili Kala. Dan saat ini yang dibuka ini ya memang hampir semua pabrik beliau. Ya, yang di pusat ini kan lokasinya ada di pabrik. Kemudian yang di Luwu juga di pabrik, di Poso di pabrik. Ya, kecuali yang memang di Ampera ini memang ada perumahan kosong dan juga di Bekasi itu di belakang rumah beliau. Dan bahkan untuk cabang baru pun itu juga di pabrik. Lalu apakah memungkinkan untuk membuka akhwat? Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah ya, itu nanti bisa kami sampaikan ke beliau. Kalaulah animonya banyak ya. Cuman kan kita lihat dulu nih ya, informasi dari Luwu ini kan belum begitu banyak juga ya. Nanti dari Ustadz Yogi ya. Nanti bisa jadi kita buka cabang akhwat di semua cabang yang ada. Tapi ya kita doa dulu. Kita ingin sebenarnya memaksimalkan cabang yang sudah ada dulu ya. Kalaulah nanti Allah berikan kemudahan untuk membuka cabang lain ya insya Allah itulah. Nanti kita akan sampaikan informasinya melalui media yang kita miliki ya. Kemudian yang lainnya apalagi tadi? Gelombang kedua Ustaz, apakah ada pembukaan gelombang kedua Ya, santri baru? Untuk gelombang kedua ini sesuai dengan hasil seleksi ya. Kalaulah hasil seleksi gelombang pertama ini memang masih belum masih ada kuota kosong ya kita akan buka. Bukan hanya gelombang 1, bahkan gelombang 2, 3, 4, 5 kalau memang masih ada kuotanya. Gitu kan. Dan oleh karena itu biasanya ya kita akan seleksi lebih ketat lagi ya. Maka pastikan mau gelombang berapapun antum adalah yang terbaik ya dengan versi terbaik antum ketika mengikuti seleksi ini. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kalau yang 14, ya umur 15 ya. 14. Semisal mungkin ya umur 14 itu Ustaz, gimana? Ini masih SMP atau lulusan SMP nih? Ya, SMP saja. Kalau yang 14. kalau umur ini nanti ya sebenarnya kami ini karena kita bukan formal ya, tapi kan khusus dan non formal ya. Ini sepenuhnya nanti kalaulah memang nanti qualified ya dia mampu ya berarti ini nanti belum lulus SMA ya berarti antara masuk Luwu atau masuk ke Bekasi ya. Kalaulah nanti mau mencoba silakan saja nanti kami persilahkan kepada pimpinan cabang dari masing-masing ya
Contohnya nanti ada Ustazah Rina kalau di akhwat ini mau ambil 14 dan qualified ya silakan gitu kan. Termasuk juga yang di Lubu Ustaz Muhammad Yogi kalau memang 14 tahun ini nanti qualified kemudian layak ya nggak masalah. Ya, karena kita ya sebagaimana apa umumnya swasta kan gitu kan. Yang penting kita tidak menolak orang yang mau ngaji, tapi kita punya kualifikasi karena kami telah menyediakan fasilitas yang serba free kan gitu. Jadi kami punya kewajiban untuk menuntut dan kami pun punya hak untuk apa, ditunaikan apa yang menjadi keharusan dari amanah kami. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Rifki Al-Ghifari. Afwan Ustadz, mohon bertanya kalau tes hafalan bulanan bagi yang tidak lulus, adakah hukuman apa dihukum apa Ustadz? Insyaallah ini kayaknya udah Tafadhal Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Jadi untuk hukuman ya atau iqab ini ya, kita di sini kita menggunakan namanya sistem hibrida. Kita untuk nizam aturan itu kita menggunakan sistem hibrida. Apa itu sistem hibrida? Yaitu sistem penggabungan antara iqab tarbawi ya, yaitu cara pendidikan apa cara hukuman secara yang mendidik dengan poin. Dan itu sudah nantinya insya Allah akan lebih dimaksimalkan. Sekarang sudah berjalan, tapi akan lebih dimaksimalkan untuk angkatan selanjutnya nanti. Dan itu ada di aplikasi. Nah, jadi tidak ada hukuman yang fisik dan lainnya tidak ada ya. Tidak ada karena kita belajar Al-Quran. Hanya saja nanti akan apa ya, menyesuaikan dengan kalau untuk bulanan ya. Untuk bulanan itu nanti akan menyesuaikan dengan hasil dari rapot semester. Gitu kan. Kalau rapot semesternya nanti mungkin dapat nilainya di bawah KKM. KKM kami itu ada 70 ya. Ya, jadi kalau nilainya di bawah 70 ya berarti kalau untuk bulanan tidak masalah. Tapi hukumannya apa? Hukumannya tidak mendapatkan HP tadi. Gitu. Nggak ada hukuman lain. Gitu kan. Tapi kalau ujian kelipatan, maka ini akan bermasalah. Bermasalah apa? Harus ujian ulang sampai betul-betul lulus, sampai betul-betul mendapatkan ijazah, ya, sampai betul-betul nanti dinyatakan layak oleh pembina untuk melanjutkan jus berikutnya. Jadi aman insya Allah, nggak usah takut bagaimana hukuman lain. Yang penting fokus saja maksimal untuk menuntaskan target yang direncanakan. Syukran Ustadz. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Imron Amrudin. Assalamualaikum, saya Imron Amrudin, wali santri Latifatun Nisa. Saya guru bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Marhamah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apakah saya bisa memanfaatkan hari Ahad untuk Tarqiyatul Lughah dengan putri saya? Oh, jadi ini dikhususkan gitu untuk putri beliau. Kemudian pertanyaan yang keduanya Ustadz. Satu lagi, anak saya bercadar, apakah tetap diizinkan untuk bercadar selama di ma'had? Jazakumullah khairan katsira. Ya, Tafadhal Ustaz. yang Anda pahami yang dari ayahanda dari bau-bau tadi, berarti kan antum di rumah ya, kemudian putrinya, kalau putri berarti di antara Ampera atau di Bekasi ya, jauh aja di Jawa ya, di Jakarta contohnya. Maksudnya berarti hari Ahad akan menggunakan HP berarti ya. Maka dalam hal ini kita sampaikan tadi tidak bisa. Tidak bisa kalau menggunakan HP karena akan menimbulkan kecemburuan yang lainnya. Karena betul-betul kami batasi untuk penggunaan HP. Ya, termasuk juga kami memang selektif kalau seandainya ingin menghafal Quran disambi ya. Menyambi kuliah gitu kan. Jadi santri nyantri di MTB nyambi kuliah online contohnya nggak bisa. Itu kita tidak komitmen di awal kan gitu. Tetapi, tetapi ada tetapinya. Ya, kami punya kolaborasi, program kolaborasi dan itu sudah kita wacanakan di tahun lalu dengan para wali santri. Kalau seandainya dari para wali santri ingin ikut berkontribusi, hari libur contohnya, datang secara offline ke cabang kami, kemudian ngaji bareng-bareng, punya keahlian apa, lah itu kami persilahkan. Ya, itu kami persilahkan. Tapi kalau untuk penggunaan online, HP dan lain tidak bisa. Insya Allah kalau antum apa, percaya dengan amanah kami untuk belajar bahasa Arab di pondok kami, insya Allah itu lebih dari cukup insya Allah. Itu untuk pertanyaan dari Bau tadi ya. Kemudian yang kedua tadi
Tadi apa tadi? Cadar. Oh, yang bercadar Cadar. ya. Eh, Silakan. hmm. Silakan yang bercadar. Kami tadi ada foto ya, foto para ustazah tadi banyak yang bercadar. Santri kami banyak yang bercadar. Silakan saja, nggak ada masalah. Ya, bahkan ya kami tidak mewajibkan ya, kami tidak mewajibkan dan juga tidak melarang. Ya. Bahkan beberapa santri kami banyak juga yang dia yang awal masuk nggak bercadar, keluar jadi bercadar ada. Tapi itu di luar dari kehendak kami. Kami tidak mewajibkan ya. Ya, artinya mau bercadar silahkan, nggak bercadar pun silahkan, dipersilahkan. Kami menjunjung tinggi untuk apa hal-hal yang memang tidak perlu dilibatkan ya. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fiik. Sekarang saat yang untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Zainal Abidin. Afwan Ustadz, kiranya materi tambahan bisa diberikan juga pengajaran komputer untuk persiapan memasuki perguruan tinggi. Bagaimana nih Ustadz? Masya Allah. Ini luar biasa, idenya luar biasa ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas sarannya. Ya, memang ada beberapa lembaga itu memang dia ada apa takhusus ya. Biasanya akan ada tambahan hafal Quran dan entrepreneur. Kan gitu kan? Hafal Quran dan juga sains. Hafal Al-Quran dan IT ya silakan. Kami hafal Al-Quran dan bahasa Arab. Itu pun jujur ya, secara manajerial atau secara kurikulum untuk KPI 100% dua-duanya itu masih berat sekali. Apalagi menambah lagi dengan muatan lainnya. Ya, tapi memang nanti di organisasi ya kita tidak wajibkan di organisasi itu ada media, ada tim media yang dia belajar mengoperasikan komputer, belajar mengoperasikan live streaming, belajar mengoperasikan membuat video dan lain ada itu untuk bagi yang ada kecenderungan ke sana. Tapi memang sampai saat ini memang kami belum menjadikan itu sebuah muatan tambahan karena lagi-lagi waktu yang sangat ya, sudah sangat padat sekali. Waktunya yang singkat dan kegiatan dan juga materi yang sangat padat. Tapi kami terima ya masukannya dan mudah-mudahan kapan waktu nanti bisa disosialisasikan insya Allah. Itulah tadi jawabannya. Kemudian dari Hijratul Sajaah. Ustaz Afwan, kalau untuk informasi jadwal WA atau gimana? Sepertinya ini tadi udah disampaikan ya. Oke, Betul, Ustaz. jadi ini yang hadir ini kan sudah dipastikan dia ikut wawancara karena sudah upload berkas dan dinyatakan qualified. Tinggal menunggu saja antara besok pagi sampai hari sepekan ini nanti akan dihubungi oleh penguji dari masing-masing cabang. Ya, bahkan beberapa cabang mungkin sudah punya inisiasi untuk bikin grup dan lain silakan saja. Jadi silakan standby saja sebagaimana diinfokan dari Umi Ami tadi. Nanti akan dihubungin kapan waktu kosongnya untuk diwawancara. Nanti tinggal diskusi saja. Ustazah atau Ustadz, Ana bisanya jam sekian nggak masalah, fleksibel saja. Ya, nanti silakan nanti antuna akan atau antum dan antuna akan dihubungi oleh penguji dan nanti silakan diskusikan kapan waktunya selama waktu 1 pekan ini. Jadi fleksibel insya Allah. Baik, untuk penanya berikutnya, sebenarnya itu Assalamualaikum, tapi saya calon wali santri atas nama Muhammad Akil Al-Fauzi. Mau bertanya, apakah saat bulan puasa santri bisa diizinkan keluar jadi imam tarawih? Insya Allah ini udah jadi imam besar nih kayaknya nih, mau masuknya, tapi semoga kasat. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ini luar biasa kalau sudah menjadi imam besar ini ilmunya bermanfaat tentunya, alhamdulillah. Ya, boleh, silahkan. Tetapi ketika liburan, kalau belum libur ya belum boleh kan gitu. Jadi itu yang kami harapkan kan tuh. Di pondok pun nantinya santri juga bukan hanya di Ramadan, di setiap hari santri itu kita berikan jadwal untuk menjadi imam kan gitu kan. Untuk eh, intinya ya kalau saat ini mungkin sudah punya jadwal lain ya silakan fokus dulu saja. Ya fokus. Kalau nanti ada jadwal imam dipersilakan nanti setelah liburan. Kalau belum libur ya tentunya ikutin prosedur yang ada, ikutin ketentuan yang ada sebagaimana nanti antum akan menandatangani di atas fakta integritas, di atas komitmen untuk betul-betul mengikuti seluruh ketentuan yang ada di MTB.
Kurang lebih seperti itu. Baik, nanya berikutnya ini tadi udah disampaikan juga bahwasanya, maaf Ustadz, berapa kuota santri yang diterima di masing-masing MTB? Kayaknya tadi ini masih kurang jelas ya, masing-masing MTB nih. Mungkin bisa dilihat di apa namanya, di webnya, Ustadz. Kemudian ini, Afwan Ustadz, untuk akhwat yang dari lulusan sanawiyah masuk ke tingkat aliyah selama 3 tahun, ini pertanyaan apa ini? Hilang? Oh ini satu lagi terlewatkan. Fasilitas beasiswa perguruan tinggi terutama PT Agama bisa ditambah kuotanya per cabang agar bisa membantu para santri melanjutkan pendidikan tingginya. Oh, gimana nih Ustaz? Untuk penambahan Gimana, Ustaz? eh, untuk penambahan kuota ini apa namanya, beasiswa Ustaz, per Masya cabangnya Allah. agar bisa membantu para santri melanjutkan pendidikan tingginya Masya Allah. dari Bapak Zainal Abidin Ustaz. Masya Allah. Baik. Sengaja dari awal untuk beasiswa kuliah ini tidak kami tampilkan ya. Dan di slide tadi tidak kami sebutkan karena apa? Supaya tidak salah niat. Jangan sampai gabung di MTB hanya karena mengejar beasiswanya. Kalau ini yang diharapkan ya takutnya nanti malahan apa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu yang pertama. Fokus saja menjadi versi terbaik antum untuk menjadi ahlullah dengan Al-Quran. Kalaulah nanti dapat beasiswa itu ziadahnya, itu bonusnya. Dan setiap cabangnya nanti kami ajukan. Jadi nanti sesuai dengan ajuan dari para pimpinan cabang ya, itu nanti setiap cabang kita ajukan 5 terbaik. Tapi apakah 5 terbaik itu nanti dapat semua? Wallahu alam. Ya. Jadi nanti keputusan akhirnya dari Bapak Haji Suhaili Kala. Ya. Dan ini berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan wilayah. Jadi mau dari manapun ya tidak menjadi apa catatan umum, tidak menjadi oh karena ini dari A dari B, tidak. Tapi berdasarkan kualitas dan juga kualifikasi yang telah ditentukan oleh masing-masing cabangnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Ustaz, berhubung waktu yang ini, mungkin kita singkat aja Ustaz. Kita ambil tinggal 2 lagi ya. Ini ada yang mau bertanya juga, tapi Mungkin ada yang secara tanya langsung, langsung. Ustaz. Tapi sebelum itu biar nanti yang terakhir ini. Ada mungkin tadi ada yang bertanya langsung. Atau kita taruh di Satu atau dua. terakhir Ustaz. Silakan. Ya, tafadhal. Nah, silakan Ustaz. Yang mau bertanya langsung. Bismillah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz. Mohon izin Ustaz, saya ya videonya ya. Mohon izin Ustaz, saya Rifai Dahlan, ini wali dari ini adik Syuti. Jelas suara saya Ustaz? Mohon maaf. Jelas. Jelas. Beberapa pekan dan hari yang lalu itu kami sudah menghubungi yang di Ampera untuk kami ada niat bersilaturahim ke ma'had sana. Nah, apakah umpama saya yang laki-laki ke Ampera sana itu kan khusus akhwat, apakah bisa masuk di kawasan sana? Saya tahu. Yang kedua, sekalipun memang itu diterima atau tidak, saya kalau berkenan, Ustaz, mohon izin untuk juga bisa silaturahim ke tempat jenengan. Kemudian kalau boleh, Ustaz, izin yang ketiga untuk ini adik saya ini untuk di tesnya, kalau boleh barangkali mau secara langsung nanti kami langsung ke sana, Ustaz, tidak online.
Gimana Ustaz? Matur Baik. nuwun. Baik, syukran. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Rifai Dahlan tadi ya. Baik. Ya, saya sudah sampai informasi ke Ana, ada yang mau hadir ya dari kemarin ke Ampera ya. Tapi qadarullah kemarin kan kita lagi liburan, jadi belum masuk. Kita baru aktif itu besok pagi. Jadi kalaulah memang nanti mau datang untuk berkunjung di cabang manapun, dipersilahkan saja untuk melihat langsung di masing-masing cabang mulai besok pagi ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ketemu Anda langsung kayaknya nanti Ana ini nggak punya tempat keliling terus jadi kan. Mungkin hari ini mungkin di cabang sana, besok cabang situ dan lainnya. Jadi mungkin ketemunya mungkin mungkin di Ampera bisa nanti insya Allah atau mungkin di cabang lainnya itu bisa. Dan biasanya ada informasi dari pimpinan cabang, ada wali santri yang ingin ketemu ya nanti ketemunya di cabang saja. Karena jarang di rumah gitu kan, biasanya keliling. Kemudian selanjutnya terkait datang langsung dan ujian, nah itu silakan saja. Kemarin juga dari Luwu ya, Ustadz Muhammad Yogi juga berinisiasi untuk membuka yang di Luwu ya. Kalaulah nanti kesulitan di sana mungkin sinyalnya sulit, kemudian mungkin masih kurang memahami penggunaan online dan lain, tidak masalah datang kemudian minta untuk diwawancara, nggak masalah. Ya, kan tersisa kan tinggal 2 seleksi ya, seleksi wawancara sama seleksi makro. Kalau seleksi wawancara memang ya bisa on the spot langsung ataupun online. Tapi kan kalau makro kan butuh waktu. Ya, mungkin kalau wawancara ini kalau mau online silakan, offline pun juga dipersilakan menyesuaikan dengan jadwal masing-masing pembina di cabangnya. Kurang lebih seperti itu Pak atau ayahanda dari Warifai tadi ya. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Ini kita habiskan ya, tinggal 3 ini nih. Tinggal 3 pertanyaan. Mohon maaf Ustaz, boleh bertanya ini? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Siapa? banyak. Ya. Kami dari Wali Santri Siti Mardia Al-Syauqiyah di Poso. Yang ingin kami tanyakan, insya Allah nanti manakala anak kami Siti Mardia ini diterima, kemudian di ujian akhirnya itu, insya Allah nanti kan sudah selevel madrasah aliyah. Jadi pada ujian akhirnya nanti boleh tidak diminta izinkan untuk ikut ujian akhir untuk kembali ke Poso untuk ikuti ujian akhirnya. Terima kasih Ustadz. Baik Ibu. Baik. Maksudnya nanti minta izin untuk ujian paket ya, Pak ya? Ya, untuk ujian paket ya? Iya. Ya memang pertama memang ya itu Ustaz. Iya. konsekuensi ketika program kami membuka untuk yang masih ada kegiatan di luar ya. Tapi sejauh ini memang kami masih fleksibel. Nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan cabang ya. Selama tidak sampai butuh berbulan-bulan, contohnya hanya 1 pekan untuk menuntaskan tidak masalah. Jadi saat ini contohnya di cabang Bekasi yang masih mengikuti paket, memang ada yang dia harus pulang. Bahkan di Ampera juga ada, ya di Akhwat Ampera ada yang dia pulang setiap akhir semester untuk ujian. Dan sejauh itu kami berikan izin selama tidak mengganggu kegiatan pondok. Contohnya di pondok tidak ada kegiatan ujian, kemudian memang tidak sampai mengganggu, tidak sampai waktu yang lama juga, mungkin butuh hanya beberapa hari, dipersilakan saja. Kurang lebih seperti itu ya, nanti bisa koordinasi langsung dengan pimpinan cabangnya untuk teknis perizinannya. Kurang lebih seperti itu. Ini ada sisa 3 pertanyaan. Ini yang 2 pertanyaan ini kita langsung aja tentang ujian makro. Afwan Ustadz mau bertanya, ujian makro apakah harus 3 halaman? Bila kurang dari 3 apakah masih bisa lanjut? Kemudian yang kedua itu
ujian makro harus 1 kali setoran atau boleh dicicil Ustaz? Afwan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pertama, bismillah, insyaallah muyassirin ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, sesuai informasi yang disampaikan tadi, ya tentunya kita berharap semuanya mampu mengejar 3 halaman, ya. Kalau 3 halaman, berarti antum sudah mendapatkan kesempatan 1 kaki untuk melangkah ke MTB. Dan berharap, gitu kan, yang lain nanti juga bisa kesempatan yang sama. Kalau kurang bagaimana? Kalau kurang nanti biasanya di cabang nanti, ya panitia di cabang nanti akan memasukkan antum ke opsional, menjadi cadangan, gitu kan. Apakah ada yang lebih baik atau tidak? Kalau ada yang lebih baik ya nanti akan tergusur gitu kan. Kalau enggak ya nanti bisa jadi oh dari sekian yang mendaftar yang mampu 3 halaman sekian orang. Akhirnya nanti akan masuk pada opsi kedua, yaitu yang mungkin 2 halaman ataupun kurang dari itu. Ya, tapi harapan sih mudah-mudahan bisa insya Allah. Ya, waktunya panjang insya Allah nanti bisa dicoba. Kemudian soal yang kedua terkait bagaimana apakah sekali duduk? Iya, sekali duduk ya. Kita harapkan ketika disetor itu langsung sekali duduk. Jadi kalau antum contohnya duha sudah dapat 1 halaman, lanjut saja. Nanti siang contohnya sudah 3 halaman ya. Tidak nanti pagi setor, siang setor, sore setor, nanti kasihan pengujinya. Karena di waktu di hari itu bisa jadi ada beberapa peserta lain yang diuji. Dan memang kita ingin lihat kemampuan itu dalam 1 kali duduk mampu nggak 1 hari 3 halaman itu. Jadi silakan nanti sekali duduk untuk tiga halaman. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Yang terakhir ini Assalamualaikum Ustaz. Jikalau tidak lulus gelombang 1, apakah masih bisa ikut gelombang kedua? Itu saja Ustaz. Gimana nih Ustaz? Baik. Yang tidak lulus gelombang 1. Nah, apakah masih bisa Kita hargai ikut ya, gelombang kita kedua? hargai keinginan kuatnya alhamdulillah ya. Tidak masalah ya, Allah saja Maha Pemurah gitu kan. Kalaulah memang ada keinginan dan nanti mencoba lagi tidak masalah. Silakan dicoba mungkin kegagalan pertama nanti bisa jadi keduanya berhasil, tidak masalah ya. Kita buka sebenarnya kita fleksibel aja. Selama masih ada keinginan yang kuat, kemauan yang kuat untuk mengikutinya itu akan menjadi nilai plus bagi semuanya ya. Jadi nanti ketika wawancara pun juga silakan antum sampaikan bagaimana kemauan yang kuat itu supaya nanti tiap penguji bisa melihat sejauh mana komitmen dan juga itikat yang baik dari antum nanti. Kalau gagal di pertama, silakan kedua, tiga, sampai nanti Allah berikan yang terbaik jalannya, insya Allah. Insyaallah, tabarakallah. Mungkin saat ini ada pertanyaan terakhir nih Ustaz yang mungkin mau langsung bertanya dari Ibu Ferawati Tatuwu. Tafadhol Ibu Ferawati. Masih ada nggak beliau nih? Ini di chat mau bertanya langsung nih. Ibu Ferawati? Sepertinya tidak ada ya? Sepertinya beliau Kalau nggak ada nggak apa-apa, Ustaz. hadir nggak ini? Atau ya kita tutup. Assalamualaikum. Oh ya, Ustadz, kami mau menanyakan untuk program yang lulusan setingkat SLTA itu kan melanjutkan ke yang lulusan sanawiyah melanjutkan ke setingkat aliyah itu program belajarnya itu apa tetap sama 2 atau 3 tahun Ustadz? Yang untuk cabang Jakarta Selatan sama Bekasi. Baik. Syukron Umi barakallahu fiik ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Firawati itu ya. Iya, kita programnya sama saja, mulai dari pusat ataupun semua cabang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, mau lulusan SMP atau lulusan SMA sama juga.
Bahkan kalau ada lulusan S1 ada juga ya. Itu kan juga sama juga. Artinya kita punya target 2 tahun dan itu bisa terlaksana secara serempak untuk semua cabang, baik lulusan SMP ataupun lulusan SMA. Lalu bagaimana nanti 1 tahunnya? Nah, nanti sampai saat ini ya kita programnya 2 tahun ya. Mungkin nanti bisa dengan opsi lainnya yang mungkin saat ini bisa dirembukan antara keluarga nanti. Kurang lebih seperti itu, Ibu Ferawati, barakallahu. Ya, baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan pertanyaan yang terakhir dari Ibu Ferawati, ini adalah sekaligus penutup. Masih ada lagi? Oh, sudah. Kita tutup saja. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ikhtiar kita pada pagi menjelang siang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mohon kesediaan Al-Ustaz Ibnul Arabi LC untuk memimpin doa pada acara siang hari ini. Kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, semoga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahlil syarri wa الضير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para peserta Zoom pada pagi hari ini, alhamdulillah seluruh rangkaian acara sosialisasi dan pengenalan program beasiswa Ma'had Tahfiz Bukaka telah kita laksanakan dengan baik. Atas nama saya sebagai MC, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas keikutsertaan partisipasinya Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya pada acara kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.